Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Galang Yehuda, Dwiki Prasetyo, Teguh Zandi, Nimade Sri Awiningsih, dan Reno Hartanto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial untuk melakukan sensus dari hama UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit yang ada pada tanaman kelapa sawit. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang sensus UPDKS, kita harus mengetahui terlebih dahulu hama UPDKS apa saja sih yang dominan menyerang tanaman kelapa sawit. Berikut informasinya. Ulat kantong dan ulat api adalah hama kelapa sawit yang paling serius. Karena merusak daun, maka ulat kantong dan ulat api tergolong hama paling berperan sangat nyata dalam menurunkan produksi dibandingkan dengan hama lain, dan pemulihan tanamannya lambat. Hama tersebut sangat perlu dimonitor dengan teliti dan pengendalian yang terukur secepatnya ketika tingkat serangan kritis sudah diketahui. Monitoring dan pengawasan. Monitoring ulat pemakan daun kelapa sawit meliputi langkah-langkah berikut. 1. Tanda serangan. Maksud tanda serangan adalah semua perhatian kebun untuk waspada terhadap serangan daun yang diserang. Deteksi awal atau dini ini ialah sangat penting. Yang kedua, sensus perhitungan luas serangan hama harus diketahui secepatnya ketika tanda awal serangan sudah terlihat. Pada banyak kejadian, tanda awal serangan ulat kantong dan ulat api akan mudah terlihat pada pelepah bagian bawah di pokok yang terletak dekat ruang terbuka, seperti pinggir jalan dan pinggir parit. Ketiga, tindakan-tindakan diperlukan ketika mencapai ambang batas, misalnya jumlah ulat api atau ulat kantong. Ambang batas dari jenis ulat api dan ulat kantong per pelepahnya yaitu Mahasena corbecti 5 ekor, Setora nitens 5 ekor, Amatusia pidipus 5 ekor, Setotosea asigna 5 ekor, Metisa plana 10 ekor, Pteroma pendula 10 ekor, Darna diducta 10 ekor, dan Darna trima 10 ekor. Beberapa jenis hama ulat kantong yang cukup potensial menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit adalah ulat kantong Clania sp. Dari pengamatan pada areal perkebunan tanaman kelapa sawit, pada kawasan konservasi, di perkebunan ditemukan beberapa jenis hama ulat kantong yang menyerang tanaman kelapa sawit, baik di pembibitan maupun di lapangan, yaitu ulat kantong Metisa plana, Mahasena corbecti, Cremas toxicae pendula. Jenis paling dominan yang ditemukan di lapangan, baik populasi maupun kerusakannya, adalah Metisa plana dan Mahasena corbecti. Sedangkan ulat api yang kerap ditemukan pada tanaman kelapa sawit yaitu Setotosea asigna, Setora nitens, dan Darna trima. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari hama UPDKS yang dominan di perkebunan kelapa sawit, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode sensus dari hama UPDKS tersebut. Metode sensus yang kita gunakan saat ini bukanlah metode sensus secara total. Artinya, kita akan mengambil beberapa pokok yang akan kita gunakan sebagai sampel yang dapat mewakili dari luasan dalam satu blok, yaitu 30 hektar. Berikut tata cara dari sensus UPDKS. Sebelum melakukan kegiatan sensus UPDKS dengan menggunakan metode plotting, terlebih dahulu kita harus mengetahui areal blok yang akan kita lakukan sensus. Pada gambar dapat kita lihat bahwa pada blok tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian oleh pasar tengah. Setelah kita mengetahui area yang akan kita lakukan sensus, pertama-tama kita harus mengambil 3 pasar rintis atau 6 baris tanaman dari arah main road ke arah collection road. Kemudian kita masuk ke arah timur dengan mengambil pohon ke-6, lalu menjadikan pohon tersebut sebagai pokok sampel dan juga mengambil 1 pokok di depan pokok sampel, 2 pokok di sisi kanan pokok sampel, 1 pokok di bagian belakang pokok sampel,
dua bagian di sisi kiri pokok sampel, sehingga pada setiap plot terdapat 7 pokok yang menjadi sampel. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Setelah itu, kita mengambil kembali 8 pasar rintis berikutnya. Kemudian kita masuk ke arah timur dan melakukan kegiatan hal yang sama. Apabila kita telah mencapai di penghujung CR, kemudian kita melanjutkan penghitungan kelipatan 8 berikutnya pada arah yang berlawanan. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada penentuan pokok sampelnya, yaitu pokok ke-12. Hal tersebut bertujuan agar sampel yang diambil dapat mewakili dari satu luasan blok areal tersebut. Kemudian kita lakukan hal-hal tersebut sampai di penghujung blok dari arah yang berlawanan. Selanjutnya, saat kita melakukan sensus, kita juga melakukan pengisian data seperti form berikut. Pada form tersebut kita mengisi letak divisi, field atau keterangan lahan, nama tim, dan tanggal sensus. Karena kita menggunakan sistem plot dalam melakukan sensus, maka kita tuliskan pula plot pada tanaman. Kemudian keterangan ulat yang ditemukan dan jumlah ulat yang ditemukan, sehingga didapati data demikian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thank you and see you.